Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan Ustazah pada kesempatan kali ini. Oke, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, minggu lalu kita sudah bertemu pada pertemuan pertama. Nah, sekarang kita masuk pertemuan yang kedua. Oke. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan Ananda di rumah. Nah, siapkan alat-alat tulisnya, modul, dan bukunya. Dan kemudian baca doa dulu ya. Oke, minggu lalu kita sudah masuk pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ternyata makhluk hidup itu pada umumnya terbagi 3 kan? Nah, yang pertama ada hewan, yang kedua ada tumbuhan, dan yang ketiga ada manusia. Oke, setelah kamu tahu apa itu makhluk hidup, nah jadi kita di sini sudah tahu ya makhluk hidup itu udah ada 3. Nah, setelah kita lihat di bumi ini, ternyata makhluk hidup itu beraneka ragam, seperti halnya hewan. Hewan itu ternyata nggak hanya yang ada di darat, ada juga yang di laut. Nah, seperti halnya tumbuhan, ada di darat dan juga ada yang hidup di laut kan? Nah, yang di darat apalagi? Sangat banyak jenisnya. Ada yang hidupnya di hutan, ada hidupnya di tanah yang gersang, dan yang lain-lain. Oke, jadi untuk itu kita harus tahu, harus bisa mengelompokkan. Kenapa ini hidupnya hanya bisa di tempat lembab? Ini bisa hidupnya di tempat yang basah. Nah, jadi materi kita kali ini yaitu klasifikasi dari makhluk hidup. Kita bahas sekarang tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum itu, kamu semua harus tahu apa itu klasifikasi. Nah, jadi pada umumnya klasifikasi itu merupakan pengelompokan. Nah, atau pengklasifikasian, berarti mengelompokkan atau menggolongkan. Nah, atau sinonimnya. Oke, itu adalah klasifikasi. Nah, kalau makhluk hidup, nah, adalah makhluk-makhluk yang hidup. Jadi yang di sini dikelompokkan adalah makhluk hidup. Jadi klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Nah, kenapa harus seperti itu? Jadi kita dalam mengelompokkan suatu makhluk hidup, kita harus tahu apa-apa saja persamaannya dan apa-apa saja perbedaannya. Supaya kita bisa menggolongkan, kenapa dia dikatakan hewan yang hidup di air, kenapa dikatakan hewan yang hidup di darat, apa yang dimilikinya, apa yang memiliki, apa persamaan organ-organ mereka, apa perbedaannya. Nah, itu dasar utamanya yang harus kita ketahui. Nah, sebelum itu, pada materi klasifikasi makhluk hidup kali ini, yang pertama kita akan bahas pengertiannya. Kedua, kita akan bahas tujuan kenapa harus ada klasifikasi. Yang ketiga, dasar dari klasifikasi tadi. Oke? Nah, pertama kita sudah membahas tentang pengertian dari klasifikasi, yaitu tadi pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Nah, kita masuk yang kedua. Apa sih tujuan dari klasifikasi ini? Nah, kita harus tahu dulu apa tujuan dari klasifikasi. Oke, tujuan klasifikasi sendiri dia terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup di dalam alam semesta. Oke, jadi kita bisa tahu hubungan kekerabatan apa yang terjadi di antara makhluk-makhluk hidup tersebut. Nah, contohnya seperti monyet sama simpanse. Dia akan memiliki hubungan kekerabatan yang dekat sehingga dia sama-sama bisa bergelantungan, memiliki ekor dan berambut. Nah, seperti itu. Dan hampir memiliki bentuk tengkorak yang sama. Nah, jadi kita tahu ternyata monyet dan simpanse itu dia berkerabat. Nah, itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, supaya kita dapat menggolongkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Nah, jadi kita tahu persamaan dan perbedaan makhluk hidup tadi. Nah, kenapa dia hidupnya di darat? Satu, mungkin dia punya paru-paru. Kenapa dia nggak hidup di darat? Mungkin dia mempunyai insang. Makanya ikan, dia tidak bisa disamakan dengan kucing yang hidup di darat.
Nah, karena itu tadi penggolongannya berdasarkan perbedaan dan persamaan. Nah, ingat ya, kalau ikan lele, ikan mas, dia dalam satu bisa dikatakan berkelompok. Alasannya karena persamaannya satu hidup di air. Nah, kemudian yang ketiga, mendeskripsikan suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan antara jenis yang satu dengan yang lain. Oke, jadi tujuan klasifikasi ini untuk lebih mendeskripsikan supaya ternyata berbeda. Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir itu memberi nama makhluk hidup yang belum memiliki nama. Nah, oke, akan kita bahas satu-satu. Nah, dari yang tadi kita bahas dari poin nomor 2. Nah, dari poin nomor 2 itu berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Pertama, kita bahas saja yang lebih simpelnya itu ada ikan hidup di air dan kucing hidup di darat. Nah, mereka berbeda, mereka tidak satu golongan. Nah, kalau untuk golongan makhluk hidup, mereka sama-sama golongan hewan. Nah, sama-sama hewan. Nah, tapi ternyata kalau dipisah lagi, nah kita masuk ke dalam poin yang ketiga tadi, mendeskripsikan suatu jenis hidup, makhluk hidup. Nah, kita deskripsikan, ikan hidup di air dan kucing hidupnya di darat. Nah, itu sudah berbeda penggolongannya. Nah, untuk yang hidup di air kita bahas lagi. Ada ikan nila, ada ikan mas, apalagi? Mungkin ada ikan lele. Nah, kemudian mereka itu persamaannya sama-sama hidup di air. Kemudian lagi yang hidup di air, kita kasih contoh. Ikan lumba-lumba hidup di air kan? Nah, ikan paus gimana? Hidup di air kan? Nah, tadi udah ada 5. Ada ikan mas, ada ikan nila, ada ikan lumba-lumba, ada ikan lele, ada ikan lumba-lumba, ada ikan paus. Nah, ada 5 contoh hewan tersebut. Kemudian mereka kan persamaannya satu, hidup di air. Kemudian kalau kita pilah-pilah kembali perbedaannya, nah ternyata ikan lumba-lumba dan ikan paus itu dia memiliki paru-paru loh. Ya kan? Kenapa? Buktinya pada saat-saat tertentu paus dan lumba-lumba akan naik ke permukaan untuk menghirup oksigen yang ada di udara. Itu buktinya kalau mereka juga menggunakan paru-paru. Nah, seperti itu. Nah, ternyata udah berbeda lagi. Walaupun hewan tadi di air, ternyata 2 lagi itu memiliki paru-paru. Yang 3 lagi menggunakan insang. Si ikan lele, ikan mas, dan ikan nila tadi. Nah, itu tadi udah ada lagi perbedaannya. Nah, jadi seperti itu dia dideskripsikan. Nah, itu maksud poin yang keempat, mendeskripsikan makhluk hidup tersebut sehingga kita bisa menggolongkan. Nah, nanti ikan yang ini dia ada pengelompokannya lagi. Ikan paus dan lumba-lumba dia ada pengelompokannya lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi dia masuk golongan apa kita akan bahas pada materi selanjutnya. Nah, yang terakhir itu kita dapat memberi nama makhluk hidup. Nah, jadi gini, ikan yang hidup di air. Nah, kan nggak enak kan? Kamu tadi lihat apa? Lihat ikan. Ikan apa? Ya ikan yang hidup di air. Nah, otomatis orang akan bingung. Jadi itulah tujuannya kenapa diberi nama. Seperti ikan mas. Nah, ikan mas itu memiliki nama ya, Cyprinus carpio. Ada ikan nila, Niloetus. Nah, kemudian ada ikan lele. Nah, mereka itu memiliki nama Latin. Sepertilah kamu bilang ikan mas, ikan lele, ikan nila. Nah, itu kan beda kan? Nah, berbeda. Nah, seperti itu juga nama yang digunakan pada pengklasifikasian ini, itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin. Ingat, bahasa apa? Bahasa Latin. Ingat, bahasa yang digunakan untuk memberi nama makhluk hidup adalah bahasa Latin. Nah, seperti contohnya tadi ikan mas, nama Latinnya adalah Cyprinus carpio. Oke. Nah, nanti kita akan bahas juga bagaimana cara penulisan nama Latin yang baik dan benar. Oke. Sampai di sini kamu paham? Oke, paham ya? Nah, ini baru tujuan. Nah, poin ketiga pada pembelajaran kita hari ini yaitu dasar dari pengklasifikasian makhluk hidup itu sendiri. Nah, jadi dasar dari pengklasifikasian ini tidak jauh beda dengan tujuannya tadi, yaitu yang pertama, agar kita tahu persamaan dan perbedaan makhluk hidup. Nah, yang kedua,
Jadi berdasarkan pengelompokan tadi kita mengetahui bagian luar atau bagian morfologinya dan bagian dalamnya atau anatominya. Jadi kita tahu di bagian luar ikan itu dia memiliki sirip. Nah, sedangkan kalau bagian luar dari kucing dia mempunyai rambut, punya ekor, punya hidung. Nah, itu bagian luar. Nah, sedangkan kita juga bisa mengetahui bagian dalamnya. Ternyata di bagian dalam ikan nila ada insang. Sedangkan di bagian dalam kucing ada paru-paru. Nah, yang ketiga, dasar dari pengklasifikasian ini adalah kamu dapat mengetahui manfaatnya, tempat hidupnya, cara dan yang lain-lain. Nah, jadi setelah kita belajar kita tahu ternyata teratai tidak mungkin hidup di tempat yang panas. Nah, begitu juga kaktus tidak mungkin hidup di air. Nah, jadi dari situ kita bisa mengatakan bahwa di mana cocoknya tumbuhan atau hewan ini hidup. Nah, apa manfaatnya, khasiatnya gitu. Jadi kita tahu ini tumbuhan beracun, ini tumbuhan obat. Nah, jadi kita tahu. Oke? Nah, itu dia dasar dari pengklasifikasian. Satu hal lagi yang harus kamu ketahui bahwa ilmu yang mempelajari klasifikasi adalah ilmu taksonomi. Oke, dia disebut ilmu taksonomi. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari pengklasifikasian atau pengelompokan pada makhluk hidup. Oke. Nah, kemudian yang mencetus, nah ini perlu kamu ketahui, pencetus taksonomi atau pengelompokan ini yaitu si Carolus Linnaeus. Nah, nobatkan sebagai bapak taksonomi. Nah, jadi kalau ada pertanyaan siapa bapak taksonomi, yaitu jawabannya Carolus Linnaeus. Nah, sedangkan tokoh yang pertama kali melakukan pengelompokan makhluk hidup, yaitu dia tuh mengelompokkan bahwa makhluk hidup ini terdiri dari 3 bagian. Ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dia itu adalah si Aristoteles. Nah, jadi Aristoteles membagi makhluk hidup itu ada 3. Sebelum Ustazah mengakhiri materi hari ini, silahkan kamu baca lagi modulnya dan silahkan baca tugas hari ini. Nah, yaitu meringkas video ini ya. Nah, jadi harus ditonton terlebih dahulu video ini dari awal sampai akhir supaya kamu memahami materi hari ini. Oke. Nah, setelah itu kerjakan satu soal yang ada di modul, yaitu silahkan kamu buat 2 contoh pengklasifikasian atau pengelompokan sederhana dari makhluk hidup. Nah, jadi itu, silahkan tugas hari ini kamu kerjakan, yaitu membuat 2 contoh pengklasifikasian sederhana tadi. Nah, misalnya kayak tadi itu, pengklasifikasian kelompok hewan hidup di air. Nah, kasih contohnya ada bla 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 bla. Atau kelompok tumbuhan yang akarnya dapat digunakan. Nah, apa aja tumbuh-tumbuhannya tadi. Nah, silakan dibuat di buku catatan dan setelah itu boleh kamu foto dan kamu kirim ke Google Classroom. Oke, jangan lupa ya dikirim ke Google Classroom. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Nah, tadi intinya klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.